Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Vina di sini. Nah, Sobat Skenda, di obrolan kita yang santai di pagi hari ini, Skenda Podcast kembali kedatangan narasumber atau bintang tamu ya, yang sudah tidak asing lagi mungkin di area Skenda, terutama ini bagi penonton yang merupakan siswa, guru ya dan lain sebagainya. Ada dua orang guru-guru muda yang cantik dan ganteng ini ya. Selamat pagi. Pagi. Ada Pak Redit dan Ibu Ayu Wisma. Wow, anak-anak perhotelan nih pasti udah tidak asing nih ya dengan keduanya nih. Nah, mungkin biar cepat nih ya kita pembahasan pada pagi hari ini tuh, kita mau perkenalan singkat dulu deh ke Pak Redit dan Bu Ayu Wisma gitu ya kan. Ngajarnya apa, kemudian sekarang kita mau cerita apa aja nih kira-kira gitu. Pak Redit dan Bu Ayu Wisma, mungkin kenalannya dari Pak Redit dulu lah. Oke. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rudita Widyasa. Saya di sini mengajar perhotelan dan juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, Pak Radit ini guru bahasa Inggris dan juga perhotelan gitu ya? Ya, benar. Oke, Sobat Skenda nih kan mungkin dari kemarin itu banyak yang bertanya nih, kok guru-guru Skenda itu muda-muda gitu ya, cantik-cantik. Nah, di sini pun walaupun gurunya udah tua tetap jiwanya muda gitu. Nah, lanjut ke ibu-ibu yang cantik ya kan. Di sebelah kanan saya ada Ibu Ayu Wisma. Silakan Ibu perkenalan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Sri Wismantari. Saya di sini mengajar perhotelan di kelas 11 dan 12 biasanya. Terima kasih. Oke, Ibu Ayu Wisma ini mengajar perhotelan di kelas 11 dan 12. Ya. Nah, karena ini guru-guru perhotelan nih pasti jago-jago ya bahasa Inggris Sobat Skenda ya. Jadi kita tapi nggak pakai bahasa Inggris ya, karena saya nggak jago. Nah, Sobat Skenda, di pagi hari ini kita akan membahas tentang satu program baru yang ada di Skenda, yang baru saja terlaksana kurang lebih hampir 2 minggu ya. 2 minggu, yaitu adalah program BKS atau Budaya Kerja Skenda. Nah, kebetulan di sini Pak Redit dan Bu Ayu Wisma adalah sebagai panitia. Mungkin yang ikut merancang kegiatan BKS ini Pak Redit sebagai ketua panitia dan Bu Ayu Wisma sebagai sekretarisnya. Nah, kegiatan BKS ini kan sangat menarik sekali ya Pak ya, Bu ya, karena sekolah kita jadi bersih, jadi rapi, dari segala sisi itu kelihatan kinclong sekali gitu. Nah, mungkin banyak Sobat Skenda yang belum tahu di rumah ini BKS itu seperti apa sih Pak, Bu gitu. BKS itu program seperti apa sih? Mungkin dari Pak Redit atau Bu Ayu Wisma? Mungkin Bu Ayu dulu ya. Oke. Nah, untuk BKS ya, BKS itu kan program baru kita yang terlaksana sekitar dari tanggal Agustus pertengahan kita merancang. Awalnya Ibu Kepala Sekolah dan manajemen yang punya pemikiran untuk mencarikan solusi bagaimana membuat proyek untuk siswa yang kekurangan kelas, karena kita kan sekarang lumayan banyak siswanya, jadi kelasnya agak kurang. Jadi kita membuat proyek untuk siswa yang mana tidak dapatkan kelas untuk proyek 1 hari pembersihan atau seperti public area di hotel. Jadi kayak budaya kerja Skenda. Sebenarnya itu diadopsi dari budaya kerja industri, yang mana kalau di industri mereka datang kan pagi-pagi, jam 6.30 sudah melakukan pembersihan, ada morning briefingnya. Setelah itu melakukan pembersihan, istirahat 1 jam, sama kayak di industri juga 1 jam istirahatnya. Setelah itu melanjutkan lagi pekerjaan. Dan guru pendampingnya sama dengan guru di kelas, cuma bedanya mereka belajarnya di area sekolah. Ya, jadi ada dibagi area 1, area 2, area 3, dan area 4. Dan sebelumnya juga budaya BKS itu kan budaya kerja Skenda, yang mana Skenda itu kita rancang dari S-nya itu 3S, senyum, salam, sapa, karena kita kan sekolah perhotelan nih. Terus juga untuk K-nya itu komunikasi, yang mana selama kita berada di sekolah mau apalagi di industri pasti sangat penting kan komunikasi. Dan etika siswa seperti apa, kesehariannya ngobrol dengan temannya, berkoordinasi dengan koleganya, ataupun dengan pelanggan, atau kayak kalau kita kan ada mungkin tamu dari luar, ya guru-guru seperti apa mereka beretika. Dan terakhir budaya kerja kita seperti apa sih budaya kerja Skenda, yang tadi itu udah 3S, senyum, salam, sapa, berkomunikasi, dan beretika gitu. Terus
adapun juga tujuan kita seperti itu ya kayak tadi, tujuannya kekurangan kelas. Jadi siswa itu punya proyek untuk membersihkan area sekolah selama 1 hari, dan kita bentuk juga di satu kelas itu ada supervisornya, supervisor tiap kelompok untuk pembersihan. Jadi mereka benar-benar diawasi seperti kerja di industri gitu. Oke. Nah, berarti selain penamaan, BKS ini ternyata memiliki filosofi gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ayu Wisma. Nah, untuk pelaksanaannya BKS ini sendiri kan saat ini masih ada di perhotelan saja. Nah, apakah sudah ada perubahan nggak dari karakter siswa setelah 2 minggu ini melakukan BKS, Pak? Baik, sedikit yang tambahkan terkait dengan tadi penjelasannya Bu Ayu Wisma. Menyatakan program BKS itu adalah bagian dari pilot project kita yang ada di Skenda, di mana latar belakangnya yang pertama itu karena kita kekurangan kelas belajar. Nah, kita di sini mencoba merancang sebuah pilot project yaitu BKS, yang mana awalnya kita juga pernah kunjungan ke sekolah SMK Negeri Sarisawan ya, beberapa sekolah gitu ya, beberapa sekolah gitu ya. Studi banding gitu, supaya kita juga tahu gimana sih cara kita mengolah atau membuat program ini supaya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Karena kita juga ini perdana, jadi segala sesuatunya dipersiapkan secara instan gitu. Kemudian kita merancang, akhirnya muncullah program BKS gitu ya. Yang mana kita singkat menjadi budaya kerja Skenda gitu. Nah, selain itu juga kita juga kan sekolah perhotelan, di mana sekolah perhotelan itu kita harus memperkenalkan kepada siswa gimana sih sistem kerja yang ada di hotel secara realnya seperti apa gitu. Nah, seperti di awal kita melakukan yang namanya morning briefing, di mana juga di hotel juga ada seperti itu. Dan juga kita merancang kepada seluruh siswa, khususnya di perhotelan, karena sekarang pilot projectnya ada di perhotelan, di mana supaya siswa itu karakter-karakter yang dibutuhkan di hotel atau etika seperti apa yang dibutuhkan di hotel itu supaya menjadi budaya mereka, sehingga ketika mereka itu terjun ke lapangan, ketika melakukan proses yang namanya praktik kerja lapangan atau istilahnya training, itu mereka tuh sudah punya yang namanya basic atau dasar gitu ya, supaya mereka tuh tidak terkejut ketika berada di lapangan, karena kita sudah membudayakan mereka seperti sistem kerja yang ada di industri seperti itu. Kemudian ketika mereka juga melaksanakan kegiatan program BKS ini, ya di awal memang banyak kendala yang kita hadapi gitu ya. Salah satu dari kita yang kita hadapi itu pertama terkait dengan pembagian area, kemudian pembuatan modul ajarnya juga, karena di sana juga kita persiapkan modul ajar yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu yang bertugas yang pertama mendapat mengajar di kelas-kelas tersebut yang kami gunakan sebagai BKS. Kemudian selain itu juga kami juga terkendala di peralatan dan bahan, karena kita mengambil kelas yang cukup banyak, yaitu ada 4 kelas setiap 2 minggu karena kita pakai sistem blok gitu ya. Kemudian setiap 1 minggu itu kita punya 4 kelas. Jadi setiap kelas itu dapat 1 area, di mana dalam 1 area itu kita sudah bagi juga kelasnya. Jadi siswa itu sudah kita plot di masing-masing area tersebut, karena di 1 area itu terdiri dari beberapa tempat. Jadi mereka tinggal menyesuaikan di mana tempat mereka bekerja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di mana kita membagikan peralatan mereka. Nah, karena jumlah siswa juga banyak dan juga kita jumlah di tim kita juga terbatas, terutama di bagian storekeeper. Nah, sedikit juga saya menyampaikan terkait dengan panitia inti yang ada di BKS itu terdiri dari saya sendiri sebagai ketua dan Bu Ayu sebagai sekretaris, dan juga ada Bu Ayu Suci sebagai storekeeper, dan juga satu lagi Pak Aryawan sebagai anggota kita yang membantu mensupport segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, di sini tim ini ialah yang di awal sangat crowded gitu ya, mempersiapkan segala peralatan yang kita butuhkan. Terutama di hari pertama itu memang luar biasa crowded gitu ya. Kita sampai muter kepala lah istilahnya ya, sampai kita tuh karena baru memulai worknya overtime juga gitu, karena mengawali hal baru itu memang sulit sekali. Nah, pertama ketika di hari pertama itu kita merasakan bekerjanya luar biasa gitu, karena bahan yang kita pakai itu banyak yang habis dan gimana caranya biar besok ready lagi gitu ya.
peralatan juga harus dipersiapkan. Gimana caranya kita mendistribusikan peralatan tersebut kepada siswa, sehingga siswa itu besoknya tidak akan pusing lagi mencari di mana peralatan itu. Jadi kita buat namanya penyimpanan, model penyimpanan itu ya. Setiap area itu sudah kita plot berapa area, berapa peralatan, berapa bahan pembersih yang kita butuhkan. Nah, disinilah kita selalu berupaya meminimalis segala sesuatu yang kita hadapi, keluhan atau permasalahan yang kita hadapi ketika proses BKS itu berjalan. Nah, banyak juga siswa bertanya kepada kita, Pak, alatnya ini kurang, Bu, ini alatnya kurang, bahannya habis. Nah, kita selalu berpikir di awal bahan yang kita gunakan itu banyak habis, karena area yang kita bersihkan juga luar biasa ya, cukup luas gitu ya, sehingga kita harus berpikir juga gimana kita memefisienkan bahan yang kita gunakan supaya cukup. Mungkin satu kali beli itu bisa 1 minggu gitu. Kita sempat juga mikir gimana caranya, mungkin kita campur dengan air gitu. Itu pengalaman banyak yang dipikirkan gitu ya. Banyak dipikirkan. Selain itu juga kita juga terus berpikir supaya besoknya biar nggak kita terus overtime gitu. Gimana caranya antisipasi biar refillnya itu ketika siswa masih ada gitu. Jadi kita berpikirnya terus menerus gitu ya. Jadi ketika itu ditemukan, kemudian kita temukan solusinya. Mungkin kita pakai beberapa siswa mungkin di jam sebelum mereka pulang. Jadi kita ambil beberapa siswa untuk bantu kita untuk melakukan refill dan juga persiapan bahan yang kita butuhkan untuk keesokan harinya gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada juga beberapa permasalahan juga. Ada guru yang belum belum paham juga terkait belum familiar dengan program ini, karena ini memang benar-benar perdana. Jadi kemarin juga ada salah satu guru yang sempat dia tidak tahu bahwa ada program BKS, karena kebetulan dia yang mengajar di sana gitu. Karena ya maklum aja gitu, karena ini perdana gitu. Tapi setelah itu kami backup ya, kita antisipasi juga supaya siswa itu tetap ada yang mendampingi. Takutnya kalau tidak ada yang mendampingi, siswanya nanti bisa kemana-mana gitu. Jadi tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, sejauh ini kita sudah berjalan hampir 3 minggu, Bu ya. Jadi hampir 3 minggu, respon siswa juga sangat luar biasa. Saya juga hampir setiap hari juga keliling ke setiap area itu, dan saya random tanya ke siswa, gimana pesan dan kesannya, apakah kalian suka atau gimana, atau adakah merasa merasa Anda tuh kayak gimana gitu. Dia bilang sih, semuanya sih bagus gitu ya. Saya sangat senang, lebih bagus belajar seperti ini, karena memang benar-benar saya merasakan feel-nya kayak di hotel gitu ya, karena mereka melakukan pembersihan itu tidak semata-mata pembersihan biasa gitu, seperti yang kita lihat secara umum, tapi ini kan work-nya work detail gitu ya. Work detail itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ketika contoh seperti ruangan ibu kepala sekolah contohnya yang kita ambil sebagai area pembersihan, di mana dari sana beberapa ornamen, ada juga toilet di sana, terus ada beberapa juga pernak-pernik atau furniture yang ada di sana, itu kita semuanya itu harus dijangkau pembersihannya. Iya, betul. Terutama beberapa furniture itu kan terdiri dari berbagai macam hiasan dan sebagainya, itu harus semua tersentuh. Bahkan area-area tersembunyi, ada juga hidden place itu yang tidak terlihat oleh mata gitu ya. Jadi kita sampai ke sana jangkauan pembersihannya. Jadi tidak semata-mata kita nyapu, ngepel, dan selesai gitu. Tidak seperti itu. Tapi yang kita mau adalah how they clean the rooms in detail gitu ya. Jadi bagaimana mereka tuh membersihkan sesuatu secara detail, dari atas, samping kiri, kanan, depan, bawah, sampai di bawah meja, sampai hiasan-hiasan pun dilap gitu ya. Begitu. Sehingga mereka tuh merasakan, seperti ini loh pembersihan, tidak seperti yang secara umum sekedar bersih udah gitu ya. Jadi kita juga menyampaikan kepada guru pendamping, dan juga sempat juga kita evaluasi kepada semua guru, terutama yang guru terlibat di kelas itu gitu. Jadi ada beberapa guru yang wajar, karena di normatif kan mereka tidak mengenal gitu ya. Jadi kita di tim siapkan juga modul untuk mereka untuk mengenal peralatan yang kita pakai, apa namanya, terus apa fungsinya dan sebagainya. Karena sempat juga kemarin di awal kita ada peralatan namanya lobby duster. Jadi siswa juga kurang tahu karena belum dapat juga pembelajarannya, sehingga lobby duster itu dimasukkan ke air itu. Padahal itu lobby duster kan fungsinya bukan sebagai pengepelan yang harus dibasahkan, tapi dia harus tetap dalam kondisi kering, sehingga
bisa nantinya itu lantai dipakai dibersihkan menggunakan lebih dasar tapi dalam keadaan kering gitu. Jadi itu sih kemarin yang unik itu ya. Tapi berarti dalam 3 minggu ini sudah banyak sekali cerita ya. Ya banyak sih. Karena baru memulai seperti yang tadi dibilang pasti banyak kendala. Oke, berarti untuk BKS ini ada modulnya tersendiri gitu ya? Ada modul karena ini kan project ya. Iya, ada modulnya dan juga kayak jadwal penjadwalan juga berubah. Kita kan buat jadwal lain dari jadwal pelajaran normal. Betul. Kita buat jadwal BKS. Jadi beda, dia berdiri jadwalnya tanpa seperti jadwal di kelas. Namun gurunya sama kayak jadwal normal yang dibuat di kurikulum, cuma bedanya dia di luar dan modulnya juga ada. Jadi Bapak Ibu guru yang mendampingi dia mengikuti modul BKS karena itu contohnya kayak Pancasila, apa sih yang didapatkan dari BKS ini nyambung dengan Pancasila. Contoh mungkin mereka kayak kerjasama gotong royong bekerjanya. Terus kalau ketuhanan yang Maha Esa ke agama, jadi kan sebelum BKS itu kita adanya juga morning briefing dan berdoa bersama gitu. Dan juga siswa itu benar-benar kita kayak di grooming itu kita benar-benar melakukan grooming, cek kebersihan dari kerapian siswa dari atas rambut sampai ujung kaki. Jadi benar-benar siswa itu kayak emang kayak di industri mereka, dan juga mereka itu merasakan oh kayak gini loh nanti saya kerja. Contohnya mereka nggak boleh bawa HP. Yang boleh bawa HP itu hanya supervisor. Saat morning briefing HP dikumpulkan, setelah itu mereka tidak ngambil HP lagi selama bekerja, dan saat istirahat 1 jam HP boleh diambil. Setelah selesai istirahat HP lagi dikumpulkan. Jadi yang bawa HP hanya supervisor aja yang bawa HP, 2 orang supervisor per area. Jadi mereka itu yang nanti kalau ada masalah mereka melaporkan ke guru pendamping ataupun ke kami, ke tim BKS. Jadi benar-benar siswa yang lain tidak bawa HP. Ya seperti di hotel, kayak di industri mereka kerja kan nggak boleh bawa HP juga. Itu hanya di istirahat baru boleh bawa HP. Oke. Nah ini kan program baru BKS. Kebetulan kan siswa juga belum pernah gitu ya mendapatkan program seperti ini. Nah di awal mulanya itu ada penjelasan terlebih dahulu nggak ke siswa, atau langsung hari pertama dia disuruh bekerja apa bagaimana? Kita ada sosialisasi di lapangan. Dengan guru juga ada kan. Itu benar-benar baru, siswa juga bingung apa sih ini itu. Dan mereka sekolah pagi. Kok tiba-tiba saya disuruh belajar di luar kan? Begitu pertanyaannya. Dan mereka juga sekolah kan pagi-pagi, namun pulangnya lebih awal dari siswa yang lain. Mereka tuh benar-benar kayak saya lagi kerja di hotel gitu ya. Di hotel kayak gitu. Oke. Nah kebetulan nih kan udah 3 minggu berjalan. Apa sih perubahan yang paling terasa gitu dari segi siswanya dulu? Kan pasti udah pernah bersinggungan, oh sebelum BKS siswa ini seperti ini, setelah BKS seperti ini. Apa yang paling terasa gitu kalau dari segi Bapak Ibu guru perhotelan terutama? Ya paling terasa jadinya kita, oh siswanya ini kayak gini mereka karakternya. Tahu jadinya kita lebih dekat kayak gitu loh. Karena lumayan kan mereka kerja di luar, nggak di kelas monoton kayak gitu. Kita tahu oh siswa ini seperti ini. Dan siswa juga kelihatan lebih disiplin. Jadi dia kalau udah buang sampah itu ngerasa agak takut, baru oh saya BKS udah selama 2 minggu kayak gitu, kayak contohnya kelas yang udah di kelas kan. Terus tuh mereka juga kayak oh hari ini benar-benar mereka tuh kayak biasa sekolah pagi, bangunnya juga katanya lebih pagi kayak gitu. Oh karena saya BKS biasa. Merasa punya tanggung jawab jadinya Mereka lebih aware lah dengan lingkungan. Ya karena tugas mereka kan menjaga lingkungan itu gimana harus dalam keadaan bersih. Betul. Jadi itu yang kita rasa sekarang tuh siswa BKS itu sangat sangat menjaga sekali ketika ada sampah itu ini harus dibersihkan. Bahkan ada sempat kemarin tuh daun yang baru jatuh udah diambil. Jadi itu merasa punya tanggung jawab gitu ya. Sadarnya itu ada gitu. Nah itu salah satu juga harapan kami, ekspektasi yang kita harapkan pada siswa. Ketika ada program ini mereka tuh lebih sadar terhadap lingkungan gitu ya. Jadi selain itu juga mereka lebih sadar terhadap dirinya sendiri, karena di industri itu juga ada yang namanya personal hygiene, di mana mereka dituntut dari grooming mereka, baik dari rambut, hidung, dan juga kuping gitu ya, nggak boleh ada tindikan atau perhiasan yang berlebih gitu ya, suku tangan, terus pakaian yang mereka pakai, terus badan mereka harus gimana gitu ya. Jadi semuanya tuh dituntut gitu ya, supaya mereka tuh ketika bekerja tuh biar perfect, excellent gitu ya. Dia always give excellence forward gitu ya kepada kepada industri atau kepada pelanggan juga. Nah itu juga menjadi apa yang kita lihat itu sudah muncul di siswa gitu. Dan juga siswa itu sekarang
dia tuh mukanya lebih ceria Iya. ketika mereka berada di area BKS itu. Saya lihat mereka ini kok berbeda ketika mereka ada di kelas. Iya, Mungkin betul. di kelas mungkin ruangnya sumpek gitu ya. Sumpek. Jadi seperti itu aja. Jadi ketika mereka ada di luar mungkin wawasan mereka lebih terbuka gitu. Dan Iya. juga mereka sekarang itu bekerja, ya kan, mereka beraktivitas dan juga secara tidak langsung mereka itu juga lebih menguasai keterampilan mereka sesuai dengan kompetensi yang mereka pilih saat ini gitu. Sekarang dia di perhotelan itu kan dia cenderung memilih jurusan ini kan tugas pokoknya adalah salah satu sebagai staff housekeeping. Selain juga di front office juga staff housekeeping. Nah, staff housekeeping itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka lebih familiar dengan hal itu. Ketika kami mengajar di awal, ketika di kelas 11 kan semua peralatan yang kita kenalkan ke siswa itu kan mereka awam, terutama kayak lobby duster, glass sweeper, kemudian ada R1 sampai R5 dari produk Johnson itu mereka sangat kebingungan. Ya, dia tahunya mungkin peralatan yang umum yang mereka tahu di pasaran. Tapi yang kita pakai sekarang sebagian besar itu produk yang memang dipakai di hotel. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan dan juga hotel harapkan seperti itu. Itu yang mungkin kita bisa lihat ya. Dan juga kan siswa BKS ini kita kan mereka dapat waktu 2 minggu di BKS karena kan kita sistem blok. Jadi 2 minggu di BKS mereka sudah benar-benar hafal dengan program kerja mereka, tempat kerja mereka, area kerjanya. Setelah itu mereka kembali ke kelas, digantikan kelas yang lain. Jadi enggak sih monoton mereka di BKS, tapi tiap 2 minggu, betul, di rolling 2 minggu. Jadi benar-benar semua tahu, oh begini loh saya kerja di industri. 2 minggu sekarang tadi kelas saya sebagai siswa biasa, nanti 2 minggu lagi saya sebagai pekerja industri gitu ya, gitu di sekolah gitu. Tapi memang saya selaku guru di SMK 2 ini mau buang sampah aja sungkan jadi. Tempat sampah bersih sekali, selalu bersih. Kemudian siswa-siswa selalu menyapa benar-benar kayak swastiastu Bu, selamat pagi Bu. Padahal sebelumnya tidak kan begitu ya. Yang kita mau. Jadi salah satu program BKS itu kan ada skendanya yang mana S-nya itulah senyum salam sapa. Iya, betul. Jadi di awal kita sudah tekankan kepada siswa itu, siapapun yang ada di depan Anda atau tamu, apalagi guru, pegawai dan siapapun termasuk teman itu, silakan senyum salam sapa dipakai gitu ya. Diaplikasikan gitu. Jadi jangan sampai kayak kemarin sengaja mungkin di awal saya sendiri yang duluan menyapa mereka. Akhirnya dia saya lupa gitu ya. Jadi saya dulu yang menyapa mereka, jadi mereka sadar harusnya saya duluan gitu. Jadi itu juga salah satu trik kita, gimana mereka itu supaya hal yang positif seperti ini menjadi sebuah budaya. Iya, betul. Selain itu juga kan itu ada penilaiannya. Setiap hari setiap guru pendamping itu membawa form penilaian. Jadi mereka pertama yang dinilai itu kehadirannya. Tepat waktukah, itu juga ada poinnya. Kalau telat juga ada poinnya, dikurang poinnya. Setelah itu groomingnya seperti apa, penerapan budayanya seperti 3S-nya itu seperti apa, komunikasinya, etika, itu semua ada nilainya. Jadi mereka harus mengantongi skor per hari. Setiap guru itu minimal 15 skor. Jadi kalau di bawah itu selama 1 minggu, 2 minggu kita cek, mungkin banyak yang di bawah 15, kita akan adakan remedian. Itu ada remedi BKS. Mungkin nanti saat jeda kan siswa santai itu, kita akan ada BKS, tetap mereka bekerja jadinya. Jadi mereka takut juga, kok saya nggak dapat menikmati jeda. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin agar tidak remedi. Tapi ada sih siswa yang nilainya sudah di bawah kayak gitu, ini calon untuk gini. Jadi benar-benar mereka itu kayak bekerja dan dinilai. Jadi tidak semata-mata hanya yaitu kayak tadi pembersihan semata, tapi ada penilaiannya juga. Ya berarti betul-betul ada target ya seperti di industri begitu ya. Oke. Nah kemudian selain BKS dari perhotelan ini kan kita masih punya jurusan lain seperti kuliner, busana dan juga kecantikan. Nah kira-kira kedepannya nih akan mungkin tidak diterapkan di jurusan lain kalau menurut Pak Redit dan Bu Ayu? Sebenarnya kalau mau sih kemungkinan bisa. Ya, kalau di kuliner itu kan dia tuh ada produk and service gitu ya. Kalau produk itu mereka menghasilkan makanan ataupun minuman. Kemudian di service mungkin dia punya restoran. Jadi kita kan sudah punya restoran. Nah, kalau seandainya itu diterapkan juga sebagai pilot project, the next pilot project, kemungkinan sangat luar biasa. Karena kenapa? Customer kita punya. Di mana siswa kita kan ada hampir 2.000 siswa. Nah bayangkan saja kalau seandainya
di Boga itu dijalankan pilot project BKS juga, bukan pembersihan ya, tapi mereka buat makanan dan minuman dan ada pelayanan di sana. Anggap saja per siswa itu yang di sekolah kita bekalnya itu 10.000, ya kali aja 2.000. Berapa itu omset yang bisa masuk? Iya betul, apalagi di depan ini kan sudah dibangun Teva, kemudian ada seperti mini cafe di atas, seperti itu ya. Kalau di perhotelan sudah punya Teva laundry, kita juga aktif sekarang siswa. Jadi satu kelas siswa 1 minggu mendapatkan Teva di laundry kayak gitu mereka. Jadi benar-benar mereka kerja kayak pegawai laundry juga, sama kayak kerja di hotel. Itu pun ditarget juga kan mereka. Jadi mereka 1 jam juga istirahatnya. Kalau kayak mereka kerja di industri, kerja di bagian laundrynya kayak gitu. Mereka benar-benar mencari customer dengan harga yang dipatok dari sekolah, dan mereka boleh angkat harganya untuk di luar. Mungkin itu sebagai profit ya. Profitnya mereka kerja, they work hard dan they got the profit. Jadi mereka bekerja itu cari ini, kita pakai target, kamu harus bawa 1 minggu itu minimal seberapa kilo dan harga yang kita patok basic rate-nya itu kita pakai 2.500 per kilonya. Jadi mereka mau jual 3.500 oke. Jadi 1.000-nya itu mereka yang punya. Jadi kalau seandainya dia itu bawa banyak, ya profit mereka justru pasti paling tinggi gitu ya, pasti meningkat gitu. Nah itu tergantung dari siswa itu sendiri. Kalau dia mau work hard gitu ya, jadi dia punya effort tinggi, ya pasti dapat sesuatu yang lebih dari itu gitu. Jadi benar-benar kayak kita tuh sekolah vocational school ya, sekolah kejuruan yang bagian perhotelan kayak gitu. Memang khusus kita ke seperti di dunia industri, jadi mereka tuh nggak bosan dengan di kelas aja. Jadi benar-benar merasakan, oh ini ada public area, kayak kita BKS public area ya, di hotel ada juga laundrynya. Mungkin nanti next kita juga kalau kamarnya room kita bagus ya, nanti nama lagi gitu. Mungkin kita juga punya program kalau ini jalannya bagus gitu ya, berharap sih ini terus continue gitu ya, berlanjut. Mungkin next program kita di pariwisata ya, kalau di Boga kita kurang tahu karena kita tidak sana. Tapi kalau di perhotelan mungkin kita punya yang namanya service on call. Maksudnya service on call itu housekeeping service on call. Dimana mungkin bapak ibu di sekolah kita punya rumah yang nggak sempat bersih-bersih gitu ya. Jadi kita yang punya. Kita punya punya staff yang siap datang ke rumahnya ibu bapak. Kita yang bantu bapak ibu, tapi of course ada bayaran gitu ya. Jadi untuk siswa sih, bukan untuk kita, dan nanti hasilnya juga dipastikan maksimal. Nah, siapa tahu itu bapak ibu yang ya di rumah nggak sempat bersih-bersih karena sibuk di sekolah, mungkin sibuk ngurus anak dan sebagainya, nggak sempat bersih-bersih, kita siap nanti backup itu. Nanti itu next project kita mungkin. Dan itu juga kita kerjasama dengan kewirausahaan untuk siswa juga. Sebenarnya itu sudah jalan sebelumnya ya, tapi setelah ini mandek ini karena COVID ya. Nanti mungkin setelah ini ya akan direncanakan kembali gitu. Jadi mumpung ada penonton jadi stay tune, nanti ada service on call untuk housekeeping. Selain housekeeping kan juga anak-anak ada ditempatkan di bagian di front office ya, di depan ya. Itu fungsi mereka itu untuk mendata tamu atau bapak ibu guru dan juga siswa yang keluar sekolah. Jadi semuanya direkam. Ini kemana biar jelas, tidak bebas gitu ya. Jadi mereka keluar tanpa ada pemberitahuan, tidak ada catatan gitu ya. Jadi seakan-akan mereka itu bolos. Kalau seandainya ibu bapak ingin izin, ya dicatat di sana. Ya, di front office. Nanti kelihatan lah siapa yang sering izin di sana. Jadi ini benar-benar seperti kita di hotel gitu ya. Ada front office, ada housekeeping, ada laundry, seperti itu. Nah, kemudian untuk siswanya kan sudah melaksanakan BKS. Kemudian ada nggak harapan untuk dari Pak Radit atau Bu Ayu Wisma kepada siswa nih? Kan ini kan bisa dibilang bahwa keterbatasan kelas membawa berkah jadinya ya kan. Gara-gara keterbatasan ini muncullah ide untuk melakukan BKS. Kemudian setelah dibanding ke sekolah-sekolah yang memang sudah pernah menerapkan sebelumnya, berarti kan hikmah tersendiri gitu. Nah, ada nggak harapan ke siswa, mungkin ke sekolah, mungkin dari Bapak Ibu, kalau biar bisa terus berlanjut atau siswa biar tetap semangat menjalani BKS seperti itu, ada nggak? Ada harapan dari Pak Radit dan Bu Ayu Wisma selaku panitia BKS ini? Harapan kami sih supaya semoga ini berjalan terus ya. Tetapi kami juga berharap kepada semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan juga pegawai, itu punya komitmen yang sama. Apa yang kami rancang, apa yang kami sudah programkan dari manajemen gitu ya, dan kami hanya pelaksana gitu sebenarnya. Mohon juga disupport ya, biar kita tuh satu kata supaya apa yang kita
harapkan bisa tercapai gitu. Tapi kalau seandainya hanya beberapa orang saja yang mensupport, ya pastikan programnya akan gagal. Iya, kurang lancar gitu ya. Kurang lancar, dan juga vaksinnya juga tidak maksimal, tidak sesuai yang kita harapkan seperti itu. Jadi kalau kita punya program ini, karena kita lihat sejauh ini kan positif ya, positif hasilnya, dan ruang belajar juga ruang kita tuh, lingkungan belajar kita juga bersih, juga terutama kamar mandi gitu ya. Kalau kita datang ke tempat umum seperti biasa, kadang-kadang kamar mandi itu kurang wangi, dan bagaimana ya, jadi rasanya kurang mantap lah itu ya. Tapi ketika ada program ini, kamar mandi kita dan juga lingkungan selalu wangi dan bersih. Terkadang juga kalau jalan landainya sampai licin. Iya betul, selalu kinclong, bahkan mau jalan itu sungkan jadinya terlalu bersih. Ada juga beberapa lantai itu yang ada spot yang sudah memandal yang berat itu ya, dan saya juga sudah mencoba beberapa area itu, seperti di kamar mandi itu biasanya ada watermark di wastafel. Nah itu kemarin kita coba dengan chemical khusus gitu ya, jadi kita proses namanya cleaning, special cleaning kita lakukan, ternyata berhasil. Nah sekarang kita sedang mencoba mengorder lagi bahan itu. Kemarin sudah koordinasi juga sama Pak Bagus sebagai sarana prasarana. Beliau juga sudah mengiyakan, jadi tinggal menunggu, dan kami berharap juga nanti kita bisa mengaplikasikan lagi di area yang selanjutnya, ada di kamar mandi yang di ruang 567, yang di Urenwa sama di kamar mandi sebelahnya, dan juga di beberapa tempat di ruang di toilet guru dan juga toilet pegawai. Karena lihat, apalagi di sebelah di sebelah forecast ini kan ada juga wastafel yang lumayan besar itu gininya kotorannya, jadi keras gitu ya, jadi susah untuk dibersihkan secara biasa. Kita butuh yang namanya chemical khusus. Nah itu sih harapan kami, dan juga mudah-mudahan siswa juga senang, karena tujuan kita belajar kan selain membuat siswa itu berkarakter, dan juga mereka harus merasakan belajar itu yang menyenangkan, karena tuntutan kurikulum merdeka seperti itu ya. Jadi harapannya dengan ada program ini kita disupport oleh semua warga sekolah, dan juga siswa senang, dan dampak yang kita harapkan bisa sesuai dengan yang seperti yang kita harapkan. Mungkin ada Bu Ayu mungkin menambahkan ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Sebelumnya kan program dirancang oleh Ibu Kepala Sekolah dan manajemen ya, Waka Kurikulum, Waka Sarana, Kesiswaan, dan Humas juga berkoordinasi juga dengan, kita selalu berkoordinasi ke atas juga kan, ke para manajemen untuk program ini seperti apa sih gitu, dan sampai perancangannya sampai terjadi seperti ini ya, terlaksana seperti ini. Jadi benar-benar itu membutuhkan support semua orang. Jadi nggak bisa kita kerja hanya tim ataupun hanya kita bekerja dengan manajemen, tapi semua warga sekolah, baik guru, pegawai maupun siswa. Jadi untuk siswanya, harapan kami sih siswanya mengikuti dengan senang hati ya, merasa oh saya ini lagi bekerja, kayak anggap saya lagi bekerja di hotel atau saya kerja di industri seperti ini. Jadi mereka sudah terlatih dan siap mental, fisik mentalnya siap jika terjun di lapangan. Nah untuk kembali lagi untuk para guru, mungkin guru yang mendampingi juga untuk mendampingi siswa, sama-sama kayak mungkin kalau guru normatif mereka sama-sama belajar, oh ternyata ini loh nama alatnya kayak gitu, ini loh nama bahannya. Jadi sama-sama itu juga menambah wawasan juga kan. Siapa tahu juga di rumah bisa lo menggunakan bahan-bahan pembersih yang kita gunakan, oh biar lebih kinclong kayak gitu. Contohnya kayak pembersihan tuh ternyata kita nggak hanya menyapu dan mengepel, tapi dari atap kita perhatikan sampai ke bawah kayak gitu, melakukan polishing biar mengkilat gitu. Itu benar-benar kalau sekarang lihat area sekolah di koridor ataupun apa, kita pegang pintu koridornya ya, atau kaca kayak gitu, itu benar-benar kinclong, benar-benar mengkilat ya, debu. Biasanya kan kayak itu debu-debu tebal, kalau sekarang dilihat benar-benar ya kayak fresh aja, dilihat lebih bersih kayak gitu. Jadi siswa belajarnya lebih nyaman ya, karena area sekolah bersih. Dan program ini juga program BKS ini dulunya kan ada istilahnya, ada guru normatif, ada guru produktif. Oh iya betul. Nah, sekarang jadi satu dia, jadi guru konsentrasi. Iya betul. Jadi semua guru yang ada di sana tuh menjadi satu dia, jadi guru konsentrasi. Tidak ada guru produktif, tidak ada guru normatif seperti itu. Itu sih
gininya ya, dampaknya ya. Oke. Jadi kita ada istilahnya diskriminasi lah gitu ya. Jadi kita sama. Ya, Kita satu sama-sama tujuan lah ya tujuan untuk- kita punya misi untuk mensukseskan. gimana visi kita itu Jadi bisa project. tercapai. Iya. Ya. Project kita Project ini kita seperti apa gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin yang bisa kita Oke. harapkan. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita menyadari gitu ya, program ini masih banyak kurangnya gitu. Tapi lambat apa namanya tuh, sampai nanti itu ya kita berusaha untuk meminimalis kekurangan-kekurangan Ya, dan kami. kita juga menerima mungkin masukan apapun itu kita terima Ya. dan kita evaluasi, oh seperti ini kurang kita evaluasi lagi sama-sama biar lebih kedepannya itu kegiatan program ini berjalan dengan baik kayak gitu. Ya. Dari siswa maupun guru kita sama-sama berkoordinasi, jadi benar-benar satu tujuan. Ya. Iya. Kami juga berharap kepada semua warga sekolah, baik itu guru, siswa dan siapapun yang ada di sekolah kita, kalau memang ada apa namanya itu masukan atau ide-ide untuk meningkatkan program ini, dipersilahkan. Iya. Jadi kami open minded lah untuk semua itu. Jadi kalau memang punya ide atau saran yang bisa membangun dan lebih baik lagi, ayo kita Sama-sama aja, gitu ya. ya. Jadi Iya. tidak mesti harus kami juga punya keterbatasan gitu. Ya, karena kami juga ngajarnya juga banyak. Iya. Jamnya. Ya, apalagi sekarang kan rata-rata kita mengajar 35 jam ada Iya, 38, betul. gitu. Jadi semuanya terbatas dengan waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya. Tapi kami berusaha maksimal. Kalau memang ada kurang-kurang atau gimana, disampaikan secara baik. Nanti kita coba untuk Didiskusikan kembali. diskusikan kembali. Koordinasikan Ya, lagi. koordinasikan lagi sama manajemen, sama ibu kepala sekolah gimana baiknya seperti Iya. itu. Apalagi harapan dari Dudika waktu itu kan pernah berkoordinasi soal kurikulum. Ya. Memang dituntut anak-anak itu punya etika atau attitude terlebih dahulu yang baik. Jadi dari BKS ini sudah mulai terbentuk lah etikanya ya. Ya, itu sih kemarin kan sempat juga kita Iya. upskilling gitu ya. Upskilling itu permintaan dari Dudika itu kan gimana caranya supaya siswa itu ketika datang sudah punya yang namanya karakter. Artinya karakter yang sudah diharapkan di industri. Iya. Contohnya kayak berkomunikasi, grooming mereka seperti apa gitu. Nah, dengan adanya BKS ini kita sudah sering melakukan kepada mereka. Kita berharap sih siswa itu sudah menjadi budaya. Ketika mereka sudah merasa kurang di grooming mereka, contoh rambut udah panjang, dia sudah punya kesadaran diri. Jadi ada di hati mereka tuh, rambut saya udah panjang nih, harus dipotong tanpa ditegur gitu. Jadi itu yang mesti harus ada di siswa. Iya. Itu yang harapan besar kami. Tanpa ditegur, karena kita sebagai guru cukup mengasih tahu mereka sekali dan pengulangan lagi ya. Dan mereka melakukan itu sangat luar biasa. Iya, betul. Jadi sekarang kan terkadang siswa itu ada yang sedikit ya agak keras lah, agak susah dikasih tahu gitu. Udah berkali-kali disampaikan, kadang-kadang kita sampai jengkel. Nah, ini yang menjadi PR. Ya, ini PR bukan kita saja tapi semua orang, Betul. terutama guru-guru yang ada di sana. Bahkan ada BK ya. Jadi dia juga punya peranan penting, termasuk juga ibu kepala sekolah nanti di final decision-nya gitu. Betul. Kalau kita sudah nyerah ya kita mau gimana? Ya final decision-nya ada di ibu kepala sekolah Iya, gitu betul. ya. Nah, karena juga di industri itu mereka berharap semua siswa itu yang datang sudah punya karakter dan punya visi gitu. Jadi mereka tinggal memoles sedikit dan memberikan keterampilan dari apa yang mereka punya, sehingga siswa itu bisa nanti sesuai yang mereka harapkan gitu. Dan juga kemarin juga kita dapat advice dari beberapa industri, kalau bisa karena ini SMK minimal praktek mereka tuh 75% Iya. dibandingkan dengan teori. Betul. Karena beda dengan sekolah SMA. Kita SMK itu kan lulusannya itu tamat, dia dapat ijazah plus dia dapat skill gitu ya. Jadi ketika dia tamat, dia sudah siap kerja gitu. Jadi dengan siap kerja dia sudah dibekali dengan keterampilan mereka sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Seperti contohnya di kita di Prodelan, kita sudah persiapkan mereka itu paling tidak punya yang namanya room division skill, di mana bisa di front office, bisa di housekeeping. Ya, di housekeeping terdiri beberapa juga kompetensinya, ada laundry, ada roomnya, ada public areanya gitu ya. Dan juga di front office mereka disiapkan bagaimana mereka itu menyiapkan diri mereka memiliki kemampuan dan juga keterampilan soft skillnya juga ada di bidang front office seperti itu. Nah, itu yang mereka harapkan di dunia industri. Dan kita sudah ada program BKS, kita berharap Betul-betul menyiapkan ya, siswa. Kita siswanya siap gitu dengan apa yang kita programkan. Seperti itu sih. Iya. Ya. Mungkin nanti review BKS ini berhasil atau tidak nanti ketika siswa ini terjun ke tempat magang gitu ya. Kalau sebelumnya kan ada sekarang siswa. juga ada siswa yang sudah masuk di kelas industri. Iya, oh iya, Iya. betul. Ya, jadi salah satu juga kelas industri di kelas 11 P1 kalau nggak salah. Mereka juga masuk program BKS.
Dan kemarin juga kita sempat tanya, gimana perasaannya setelah ikut BKS? Wah, ini lebih mantap lagi Pak, lebih menyenangkan. Selain juga nanti kami akan diterjunkan sebagai kelas industri, kami sudah dibekali juga beberapa kompetensi yang sangat mendukung keterampilan kami gitu. Betul. Nah, itu juga positif ya respon siswa. Ya, luar biasa banget ternyata ini program BKS ini betul-betul menyiapkan siswa untuk siap kerja begitu ya. Betul, ya. Jadi nanti di industri itu ketika terjun ke tempat magang pun sudah tidak asing gitu dengan pekerjaan di tempat magang. Wah, luar biasa. Mereka, gitu ya. Dari sisi waktu nggak syok. Ini benar-benar keterbatasan ruangan membawa berkah ini kalau begini. Oke, Sobat Skenda, untuk pembahasan BKS mungkin segitu dulu. Kalau Sobat Skenda mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti setelah ini kalau ada pembahasan lagi kita undang lagi nih Pak Redit dan Bu Ayu Wisma gitu ya Sobat Skenda ya. Terima kasih kepada Pak Redit dan Bu Ayu sudah berkenan menjadi bintang tamu di Skenda Podcast. Oke Sobat Skenda, mohon maaf kalau dari kita bertiga terdapat kesalahan tutur kata gitu ya Sobat Skenda. Dan jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Kemudian jangan lupa juga subscribe dan like, dan juga komen kira-kira setelah ini bahas apa lagi. Mungkin mau ketemu Bu Ayu dan Pak Redit lagi gitu ya, komen di bawah sini Sobat Skenda. Oke, mungkin untuk penutup kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di program Skenda Podcast selanjutnya. Selamat siang.